Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minas sholihin wal mukhlisin wa ja'alana min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ja'alana min ahlil jannati bighairi hisab wa abhamana min ulumil ulama'ir rasikhinal arifin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram ajma'in. Syawlillahi lahumul Fatihah. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa wasusan ila sultanil awliya Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirruh. Syawlillahi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Summa khususan ila hadati Syekh Abdullah Mubarak ibni Nur Muhammad wa hadati Syekh Mursyidina Syekh Ahmad Syekhul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu anhum. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para masyayikh, para alim ulama, para asatidah, wabil akhos sahibul hajah sekeluarga, sesepuh TKN Suryalaya, daerah mana? Batu Raja. Kalau dibalik menjadi Raja Batu ya, tapi Batu Raja ya. Sama kayaknya saya ngisi di Bali Singaraja, mestinya Raja Singa ya. Sesepuh LDTKN Batu Raja. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita ikhwan akhwat murid pangarsa abanu Syekh Ahmad Syekhul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu an, kita oleh Allah diciptakan di akhir zaman ini, zaman yang sangat modern. Kali ini zaman sudah modern di mana-mana. Zamannya modern, tetapi orangnya enggak modern. Diciptakan oleh Allah di akhir zaman ini menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus menjadi murid
pangersaba anu Syamat Saibul Wafatajul Arifin radhiyallahu an, kita syukurin bersama. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Mudah-mudahan syukur kita bersama ini diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan kita terus ditambah oleh Allah dari segala nikmat-nikmat rahmat taufik hidayah yang bisa membawa kita ke jalan Allah. Salatullah wassalamuhu kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ikhwan akhwat khususnya mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, kita ini menjadi murid pengarsa Abah Syekh Ahmad Saibul Wafatajul Arifin radhiyallahu an. Saya katakan ini modern, tasawuf ini modern. Makanya kalau sekarang zaman yang modern barangkali sangat cocok kalau isinya menjadi orang-orang yang bertorikoh agar modern semuanya. Torikoh ini satu-satunya jalan menuju Allah. Ini torikoh. Torikoh apa saja? Torikoh ini banyak. Bukan hanya Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Suryalaya. Banyak. Ada Naqsyabandiyah saja. Ada Syadiliyah. Ada Idrisiyah. Ada Alawiyah, Uluhiyah, Ampasiyah, Setariyah. Banyak. Cuman yang kita ikutin Torikoh Qadiriyah Naqsyabandiyah, mursyidnya pangersa Abah anu Syekh Ahmad Saibul Wafatajul Arifin radhiyallahu an. Ada yang mengatakan mursyid pangersa Abah anu sudah wafat. Panjenengan harus tahu dan jelas Abah Anum ini tidak wafat. Tidak wafat. Bahkan yang dijadikan bahan banyak sekali di mana-mana. Setelah wafatnya Abah Anum, ngapain bermursyid kepada orang yang sudah nggak ada. Saya katakan Abah Anum tidak wafat. Rohaninya lain dengan ruh-ruhnya orang biasa. Ruh Abah Anum ini insya Allah saya yakin masuk kepada kalangan ruhul anbiya wal awliya fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Insya Allah saya yakin ruh para anbiya, ruh para aulia, karena itu ruh-ruh itu ada di tempat kedudukan yang benar inda malikin muqtadir, di sisi Allah yang berkuasa. Makanya saya katakan Allah tidak wafat. Di hadis lain Rasulullah bersabda, al-anbiya wal awliya la yamutuna bal yanqalibun min daril fana ila daril baqa. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, berhubung kita murid pengarsa Abah yang selalu harus kita amalkan ajaran-ajaran pengarsa Abah ini,
walaupun lewat dari wakil talkinnya Abah ya. Ada yang kurang jelas katanya, mau masuk bertalkin kepada wakil talkinnya Abah. Saya wakil talkin diangkat oleh Abah Anum tahun 2008, baru masuk saya tahun 2004. Saya ini mentalkin di mana saja, hanya dipinjam mulut suara saya oleh Abah. Hakikat yang nalkin itu roh Abah, karena talkin ini urusan rohani, jadi saya hanya dipinjam ini suara mulut saya untuk menyampaikan talkin Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah yang mau bermursyid kepada pengarsa Abah Anum Syekh Ahmad Saibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu. Makanya tadi kan ada yang baru talkin, ada yang tajdidut talkin, memperbarui talkin. Jangan hanya talkin terus ya, amalkan. Kalau hanya talkin, wah, sama dengan panjenengan menanam padi, hanya ditanam tapi tidak dirawat, tidak diberi air, tidak diberi pupuk, jadi padi apa enggak jadi padi. Panjenengan ada dalam thariqah ini, thariqah yang diwajibkan isinya dzikir. Dzikir ini luar biasa, memang sangat pas kalau dzikir ini seorang Imam Abu Ali Ad-Daqqaq pernah berfatwa, adzikru ruknun qawiyun fi thariqillahi ta'ala. Zikir ini yang namanya zikir jahar, zikir khafi, rukun qawiyun yang kuat fi thariqillahi ta'ala, di dalam berjalan menuju Allah. Kita kan sekarang dalam perjalanan ada tujuan. Sama dengan panjenengan mau ke Jakarta, ada tujuan di Jakarta. Kepada siapa? Kita hidup di dunia ini ada tujuan, menuju Allah. Fi thariqillahi ta'ala bal huwal umd. Bahkan dzikir ini umdah, kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq. Umdah ini sesuatu yang paling abdal, yang selalu dipentingkan orang, diperlukan orang di mana-mana. Ini umdah. Ada fadlah ini sesuatu yang utama, tetapi tidak selalu dipentingkan sewaktu-waktu. Sama dengan makanan. Kalau makanan pokok ini selalu diperlukan di mana-mana. Sarapan pagi, makan siang, makan malam. Yang lain itu perlu juga, tapi tidak seperlu makanan pokok. Ini zikir umdah, kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq. Wala yasilu ahadun ilallahi ta'ala illa bidawami dzikrillah. Tidak bisa nyampe, katanya Imam Abu Ali Ad-Daqqaq, kepada Allah siapapun kecuali bidawami dzikrillah, mendawamkan, mengistiqomahkan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan nunggu-nunggu, lanjut terus. Sudah talqin, amalkan. Ini yang dikasih hitungan dzikir sama panjenengan oleh para sahabat.
atau oleh wakil-wakil talqin hitungan dasar. Dikir jahar 165 tiap waktu, dikir hobi 1 napas, ini dasar. Sama dengan panjenengan bikin rumah, diberi dasar dulu, bisa dilanjutkan, tambah dikirnya, dikir jahar tambah ambil 500, enak. Dikir jahar 500 tambah lagi. Makanya Allah Abah Anum itu kemana-mana wakil talqin memberi hitungan dikir jahar 165. Ini dasar. Kalau ditambah kata Abah tambah bagus. Sama dengan panjenengan punya uang 2 juta, oh ada penghasilan lagi 1 juta, tambah bagus apa enggak? Tambah bagus. Uang bertambah tambah bagus, dikir bertambah tambah bagus, pahalanya tambah banyak. Dikir hobi hanya 1 napas yang diwajibkan, boleh ditambah sendiri. Waktu malam ambil wudhu berzikir hofi, nggak usah banyak-banyak, ambillah 1 jam berzikir hofi, 1,5 jam. Wah terlalu lama Pak Yai. Coba banding dengan orang yang kerja di mana-mana dari pagi sampai duhur 6 jam, nggak ngatakan banyak, nggak ngatakan lama. Kenapa? Karena nanti kelihatan dapatnya. Kalau dikir nggak kelihatan. Nanti panjenengan sekarang nanam dikir jahar, dikir hofi, khotaman, menakiban tanaman sekarang. Tetapi paninnya, petikannya nanti di akhirat akan dipetik, akan panen di akhirat. Fatwa Sayyidi Syekh Sultan Aulia, malam yazra fid dunya lam yahsud fil akhir. Barang siapa yang tidak nanam di dunia dengan tanaman amal-amal soleh, maka orang itu nanti di akhirat tidak bakal manin apa-apa. Sekarang nanam bagaikan pohon, buahnya langsung nanam, nggak mungkin langsung buah. Tunggu dulu 1 tahun 2 tahun baru panen buahnya. Ya, sama. Dikir jahar, dikir hobi tambah. Apalagi kan ada mandi tobat, kalau kuat sholat tobat, tahajud, sholat hajat, sholat tasbih, sholat witir. Setelah itu dikir jahar, dikir hobi sampai subuh. Itu tambahan kalau kuat. Cuman tadi dasar, tambah sendiri ada. Mau nambah silakan. Malam yazra fid dunya lam yahsud fil akhirah. Makanya jangan nunggu-nunggu, oh saya masih muda sih, tunggu tanggal mainnya. Kalau saya sudah tua, wah saya akan lanjut terus. Gak bisa kalau sudah tua. Contoh saya sendiri, kalau dulu saya masih muda, duduk kuat, mata kuat. Kalau sekarang duduk 1 jam aja, wah sudah. Jangan andalkan sampai tua, jangan. Suatu saat pernah Rasulullah ini bersabda ke seorang sahabat yang namanya sahabat Abu Darin. Mohon maaf saya sambil minum.
Silakan juga sampean kalau mau minum, karena saya suara serak dipakai terus tadi siang, tadi malam, kemarin malam, terus. Saya mulai di Jawa Tengah, Cilacap, Jakarta, di Jakarta terus Palembang. Saya pulangnya nanti kira-kira hari Senin nih. Lama kayaknya di Palembang ini. Rasulullah bersabda kepada sahabat Abu Dzarrin, "Ya Abu Dzarrin, idza asbahta fala tuhaddits nafsaka bil masa, wa idza amsayta fala tuhaddits nafsaka bis sabr, wa khad min sihatika qabla harumika wa min hayatika qabla mautika fa innaka la tadri." Kata Rasulullah, "Wahai Abu Dzarrin, engkau apabila sudah nyampe waktu pagi setelah subuh, jangan kamu berbicara bercerita mau ngamalin nanti malam. Idza asbata fala tuhaddis nafsaka bil masa, wa idza amsayta fala tuhaddis nafsaka bis sabr." Apabila nyampe waktu malam, jangan engkau berbicara mau ngamalin besok pagi, jangan. Begitu mau amal, nggak usah nunggu-nunggu. Ambil kesempatan, wahud bin sihatika qabla harumika. Kesehatan ini, kata Rasul, ambil kesempatannya sebelum kamu ini tua, lembek. Kalau sudah lembek, mau dikir sudah. Wahud min sihatika qabla harumika wa min hayatika qabla mautika. Dan ambil kesempatan, ambil manfaatnya. Kehidupanmu diberi hidup oleh Allah, diberi umur oleh Allah, qabla mautika, sebelum kamu itu meninggal dunia. Ambil kesempatan, ambil manfaat, dikir, khotaman, manakib, amalkan. Kenapa? Fa innaka la tadri, karena kamu nggak tahu kapan kamu ini meninggal dunia, nggak tahu. Sekarang duduk-duduk enak, makan nyaman, siapa tahu nanti jam 2 datang malaikat maut. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang janjian. Wahud min sihatika qabla hayatika wa min wahud min sihatika qabla harumika wa min hayatika qabla mautik. Ikhwan ahwat yang dimuliakan Allah, zikir ini mengandung bermacam-macam isi kandungan. Berzikir, bahkan ada seorang waliyah. Waliyah ini perempuan wali, walaupun perempuan ada yang wali. Itu di manaqib itu tadi sudah disebut, min kulli waliyin wa waliyatin. Perempuan, laki-laki wali, perempuan wali, ada. Dulu ada seorang perempuan wali namanya waliyah, itu namanya Rabi'atul Adawiyah. Mana? Bukan situ Bondo sih, dulu itu namanya Rabi'atul Adawiyah, bukan Rabi'atul Adawiyah situ Bondo. Dulu
Nyai Rabiatul Adawiyah ini munajatnya lain dengan panjenengan. Kalau panjenengan doa kepada Allah, ya Allah berikan kita rezeki yang banyak, yang mudah, yang gampang, bahkan berikan rezeki yang datang sendiri ya Allah. Begitu ya doanya. Kalau didoakan seperti ini, wah enak. Mudah-mudahan oleh Allah diberikan rezeki yang banyak, yang gampang, yang mudah, bahkan rezeki yang datang sendiri, enak. Lain dengan seorang waliyah perempuan yang namanya Nyai Rabiatul Adawiyah. Ini namanya Rabiatul Adawiyah. Munajatnya lain, doanya lain. Apa doanya? Ilahi, maka nasibi minad dunya fa'atihi lil kafirin. Ya Allah, apabila saya diberi bagian dari urusan dunia, kekayaan, harta, jangan dikasih sama saya ya Allah, berikan saja kepada orang-orang kafir. Ini doanya Rabiatul Adawiyah. Wa ma kana nasibi minal ubba fa'atihi lil mu'minin. Apabila engkau ya Allah akan berikan kepadaku pahala-pahala dari amal-amal soleh, enggak usah diberikan sama saya, berikan saja kepada orang-orang mukmin. Jadi kita orang mukmin dapat kucuran juga pahalanya Nyai Rabiatul Adawiyah. Minta kepada Allah agar diberikan kepada orang-orang mukmin. Ini umat Rasulullah. Selanjutnya monetnya itu wala uridu minad dunya illa dzikraka. Saya tidak berkeinginan di dunia ini ya Allah apa saja, illa dzikraka, kecuali aku ingin ingat kepada engkau. Maunya hanya ingat Allah saja, di mana-mana, kapan saja, agar diberi ingat Allah terus. Saya tadi sudah talqin, kalau namanya ingat Allah dalam hati, ini yang diminta. Enggak minta dunia, enggak minta pahala, yang penting saya diberi ingat kepada Allah terus. Wa ma kana nasibi minad dunya illa dzikraka. Ya. Wala minal akhirati wala minal ubba, dan tidak keinginan saya dari pahala-pahala akhirat, dari amal. Saya enggak minta. Yang saya inginkan nanti di akhirat hanya melihat engkau ya Allah. Oh, kalau melihat Allah di mana tempatnya? Kalau melihat Allah di surga, tidak langsung minta surga, enggak, hanya minta melihat engkau ya Allah di akhirat. Ini Rabiatul Adawiyah, zikir, selalu ingat Allah. Orang yang selalu ingat Allah, Allah menjamin segalanya, dijamin oleh Allah, dijaga oleh Allah, kebutuhannya dilengkapi. Karena Nyai Rabiatul Adawiyah itu selalu ingat Allah, berzikir, maka yang menjaga bukan yang lain tetapi dijaga Allah. Kalau sudah dijaga Allah, beres, walaupun nggak dijaga siapa-siapa. Kalau hanya satpam yang jaga, satpamnya tidur, yang nyolong masuk. Tapi kalau Allah, nggak ada, Allah tidur. Suatu saat
Nyai Rabiatul Adawiyah itu tidur di rumahnya. Pintunya tidak dikunci, hanya ditutup. Mungkin lupa. Nyenyaknya tidur, kira-kira jam 2 ada pencuri masuk ke rumahnya Nyai Rabiatul Adawiyah. Pintu didorong, langsung terbuka, nggak dikunci. Nyai Rabiatul Adawiyah tidur nyenyak. Si pencuri itu mencari harta-harta yang berharga, dicari di lemari, diambil, dibungkusin. Nyai Rabiatul Adawiyah tidur. Setelah dibungkusin mau dibawa pulang, dibawa nyampe melalui pintu, tahu-tahu pintunya nggak ada. Kemana pintu ini? Tadi di sini pintunya, kok nggak ada? Dicari, mana pintu ini? Nggak ketemu, nggak ada pintu. Akhirnya bawaannya itu diletakkan, cari lagi pintu. Setelah bawaan diletakkan, tahu-tahu pintu itu ada, yang tadi itu ada. Oh, itu pintu itu kemana tadi ya? Diambil lagi bawaannya, dia akan dibawa pulang, hilang lagi pintunya. Enggak diberi apa-apa itu, enggak ada lagi pintu itu. Kok enggak ada lagi pintu ini? Apa pintu-pintuan ini? Akhirnya diletakkan lagi. Begitu diletakkan, pintu ada lagi. Oh, mungkin katanya pintu ini pintu ajaib. Kalau sekarang ada enak ya, enak, nggak usah dikunci pintunya. Kalau bukan orangnya yang mau masuk mau keluar, pintunya tertutup sendiri dan nggak ada pintu, tembok langsung. Ternyata ketiga kalinya terpaksa mau dibawa. Begitu mau bawa, pintunya hilang lagi. Oh, nggak bisa ini sudah. Nanti kalau saya terpaksa ketahuan saya, katanya. Diletakkan, mau pulang, ada suara. Rabiatul Adawiyah itu tidur nyenyak, tetapi kekasihnya tidak tidur. Siapa yang tidak tidur? Allah menjaga. Orangnya tidur, dijaga oleh Allah. Kalau Allah yang menjaga, di mana saja, di jalan, di rumah, di tempat orang, bagus sekali. Fallahu khairun hafidho wa huwa arhamur rahimin. Tidak ada yang lebih baik, lebih bagus ketimbang dijaga Allah. Dijaga abri, oh abri bisa tidur. Tapi kalau dijaga Allah, zikir ini luar biasa. Sampai dalam hadis, kalimat la ilaha illallah, kalimatun najat, kalimat penyelamat. Mau selamat di dunia, selamat di alam kubur, selamat di alam akhirat. La ilaha illallah, kalimatul ikhlas. Pengamal kalimat la ilaha illallah, hatinya oleh Allah akan diberi ikhlas. La ilaha illallah kalimatut taqwa, kalimat la ilaha illallah menimbulkan ketakwaan kepada Allah, sehingga orang itu tidak usah diajak orang, takwa sendiri karena Allah yang memberikan ke dalam hatinya, karena mengamalkan zikir la ilaha illallah dan zikir hobi lebih-lebih lagi. Zikir rahasia yang saya talqin tadi. Dalam talqin tadi saya ya
ada yang tidak diterangkan, kepala digelengkan, la ilaha illallah. Ini kan kepala dari bawah pusar ke otak. Pertama, la, ini ada khasiat khusus, ada fadilah khusus, menyelamatkan orang itu dari godaan iblis yang bakal masuk ke dalam badan manusia. Dari muka, dari depan nggak bisa masuk, dari belakang nggak bisa masuk, tertutup dengan kalimat la. Makanya ada aturannya. Lain dengan kalimat la ilaha illallah yang tidak talqin. La, iblis, setan nggak bisa masuk ke dalam hati manusia, ke dalam rohani manusia. Ilah, iblis tidak bisa masuk dari kanan, ditutup dengan kalimat ilah. Illallah, iblis tidak bisa masuk dari kiri, ditutup dengan kalimat illallah, penutup. Iblis matur kepada Allah. Dalam Al-Quran ada, untuk menggoda hamba-hamba Allah masuk ke dalam rohani manusia, oleh Allah diberi izin. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Ya Allah, kata iblis, saya dilaknat, diturunkan ke dunia, saya minta akan datang menggoda, merayu manusia lewat depan, min baini aydihim wa min khalfihim, lewat belakang, min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dan dari kiri akan saya datangin, masukin ke dalam. Oleh Allah dikasih, silakan menggoda hamba-hambaku, tapi saya memberi benteng untuk selamat dari godaan-godaanmu. Apa benteng itu? La ilaha illallah. Itu benteng Allah untuk selamat dari iblis, selamat dari setan. Man qala la ilaha illallah dakhala hisni. Barang siapa yang mengucapkan, berzikir kalimat la ilaha illallah, orang itu masuk kepada bentengku, benteng Allah. Wa man dakhala hisni umina min adabi. Barang siapa yang masuk kepada bentengku, maka aku selamatkan orang itu, diselamatkan dari segi apapun. Allah menyelamatkan. Mau selamat, banyaklah zikir la ilaha illallah, kalimatun najib, insyaallah. Ini jam saya 11.30 ini, nggak tahu yang lain. Sama? Hah? Biasanya manakib ini selesai jam 11 ya? Hah? Setengah 12. Ini sudah pas setengah 12. Nah? Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, panjenengan sudah terima talqin dzikir, talqin jahar. Rasulullah ini pilihan Allah yang menurunkan thariqah kepada kita. Rasulullah yang diutus oleh Allah, malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah.
Rasulullah ini utusan Allah yang dipilih Allah, diakui oleh Allah sejak tidak ada yang lain. Di dalam Lauh Mahfuz Allah sudah mengadakan pengakuan tentang Allah sendiri dan tentang Rasulullah. Awwalu ma kutiba bil qalami fil lauhil mahfuz bi amrillahi ta'ala inni anallah la ilaha illa ana Muhammadun abdi wa rasuli wa khiyarati min khalqi. Itu ada di Lauh Mahfuz. Pertama kali yang tertulis di Lauh Mahfuz itu kolam menulis dengan perintah Allah. Kolam ini kalau sekarang kan pulpen, menulis sendiri atas perintah Allah. Apa tulisannya? Inni anallah, sesungguhnya aku Allah, kata Allah, ada di Lauh Mahfuz. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain saya. Ini sama dengan la ilaha illallah. Muhammadun abdi wa rasuli, Muhammad itu hambaku dan utusanku. Wa khiyarati an khalqi min khalqi, dan pilihanku dari makhlukku, terpilih. Jadi panjenengan mendapat thariqah itu dari seorang utusan yang telah dipilih Allah. Pilihan Allah, thariqahnya pilihan Johor Hofi, Dikir Hofi, pilihan Allah. Rasulullah dipilih oleh Allah. Negaranya pilihan negara Arab, bukan negara yang lain, Hong Kong, Thailand, Turki, Brunei, tidak, tapi dipilih negara Arab. Di negara Arab lagi dipilih lagi, pilih daerah Makkahul Mukarramah, tanah suci di Mekah. Lahir di mana Rasulullah itu? Rasulullah lahir di Mekah. Itu pilihan Allah. Dipilih lagi dari golongannya. Ternyata Rasulullah dipilih dari golongan Bani Hashim. Kita punya salawat Bani Hashim. Itu amalkan. Bukan hanya dibikin zikir tiap salat. Baca yang banyak. Kalau kuat, ambil 1000. Lebih kuat lagi, ambil 4444. Pendek ketimbang salawat Nabi itu. Salawat Bani Hashim jangan dilakukan. Lama kalau dilakukan itu. Salawat Nadia panjang. Tapi ada yang mau mengamalkan, silakan. 4444 salawat Nadia, silakan. Salawat Bani Hashim, wah, ini salawat yang diberikan, diijazahkan oleh Syekh Khalil Bangkalan kepada Abah Sepuh, dari Abah Sepuh ke Abah Anum. Ini ada riwayatnya. Salawat Bani Hashim. Murid dari mana itu? Cirebon. Muridnya Syekh Talha, Abah Sepuh dengan teman-temannya 11 orang diutus untuk mengambil ijazah salawat Bani Hashim ke Syekh Khalil Bangkalan. Syekh Khalil Bangkalan itu waktu ngaji di Mekah bersama Syekh Talha Cirebon,
juga banyaklah. Di Madura lagi ada namanya Kiai Imam Sumenep. 11 orang ini yang lulus hanya satu, Abah Sepuh berangkat. Ini katanya tidak diperbolehkan ikut mobil berangkat dari Cirebon jalan kaki, hanya yang diperbolehkan di lautan Surabaya Madura. Nyampe Jawa Tengah agak ke timur, waktu maghrib itu mau salat, dari masjid nggak ada, hanya ada musala. Begitu nyampe di musala mau salat, ambil wudhu, enggak, sudah naik di musala, yang punya musala itu naik juga ke musala, sudah mau salat maghrib. Niatnya enggak sama dengan kita. Kalau kita usolli fardal maghribi salasa rakaatin dengan mulut, terus hatinya niat. Ini yang punya musala ini bukan itu. Begitu masuk musala, berdiri di tempat imam itu, katanya bukan usolli, itik-itik, ayam-ayam, kambing-kambing masuk semua ke kandangnya ya, sekarang sudah malam. Allahu Akbar. Yang dari Cirebon itu nggak ikut makmum, 10 orang nggak ikut, yang ikut hanya satu, Abah Sepuh, yang ngerti ini bukan wajib. Usolli ini bukan wajib di mulut, yang wajib di hati. Hatinya berniat untuk salat maghrib 3 rakaat hadap kiblat karena Allah di dalam hatinya. Mulut mengatakan itik-itik, ayam-ayam, kambing-kambing semua masuk ke kandangnya, sekarang sudah malam. Allahu Akbar. Yang lain mufarakah, Abah Sepuh terus makmum. Setelah selesai wirid doa, imamnya itu mau turun mengatakan, kamu akan sukses apa hajatnya kepada Abah Sepuh. Ini bukan orang sembarang ini. Nyatakan itik-itik, ayam-ayam, tersangka oleh murid yang lain. Imam ngapain ini? Makanya kalau ketemu dengan orang yang bagaimanapun kita hormat. Takut-takut begitu. Bahkan saya dapat pesan dari Al-Mukarram almarhum Syekh Maimun Subir, kalau ketemu orang di mana saja, bagaimana saja, hormat. Takut-takut orang itu kebetulan duriyah Rasul, karena banyak sekali duriyah Rasul itu tidak menyerupai Habib. Kadang-kadang kalau orang sembarang itu orang enggak hargai. Jangan, semua itu hamba Allah. Takut tepat kepada yang seperti tadi. Makanya Salawat Bani Hashim ini wah, luar biasa ya, luar biasa. Amalkan, jadikan amalan. Kalau kuat, nggak kuat ya nggak apa-apa, ngambil setiap salat saja 3 kali, 7 kali. Kan ini amal soleh. Amal soleh ini amal pendekatan kita kepada Allah. Dikir amal soleh mendekat dengan dikir kepada Allah. Dikir hobi amal soleh mendekat dengan dikir hobi kepada Allah. Khotaman, manakiban, pendekatan kepada Allah. Ya, karena sedikit dikirnya 165, mendekatnya juga sedikit. Besok dikir lagi mendekat juga kepada Allah, tapi sedikit. Ya lama, nggak cepat. Kalau mau cepat ya terserah, jangan turun-turun di musala. Nah, ini ikhwan akhwat yang diberikan Allah,
tentang dikir bisa panjenengan nambah ya, hataman tambah, hitungannya tambah, bahkan ada yang sering mengambil hataman tam. Di Pak Samsul barusan saya ikut hataman full, hataman tam. Ada hitungan sudah di Ukudul Yuman itu, ngambil berapa, yang terbanyak itu selawat 100 berapa selawat itu. Ambil sendiri boleh, di rumah sendirian ambil khataman tam. Kalau tiap malam sambian ambil khataman tam, cepat sekali, karena panjenengan mendekat Allah. Banyak amal soleh itu jadi pendekatan Allah lebih tinggi mendekat panjenengan, balasannya Allah mendekat lebih tinggi sama dengan pahala. Panjenengan baca selawat 1, Allah membalas pahalanya 10 selawat. Panjenengan mendekat kepada Allah karena tidak banyak amal solehnya, hanya sejengkal, Allah membalas 1 hasta mendekat. Lebih banyak Allah. Idza taqarraba ilayya al-'abdu shibron taqarrabtu minhu dira'an. Apabila hambaku mendekat kepadaku hanya sejengkal, aku mendekat kepada hamba itu 1 hasta. Kan lebih banyak Allah. Dicicil, besok, nanti malam, besok, mendekat, barangkali sampai dekat. Jangankan ma'rifah ini, mengenal, dekat dulu lah. Dekat dulu, walaupun tidak secepat, nggak sama, kita kan banyak kesibukan. Yang penting kita mendekat, nggak nyampe nggak apa-apa, nggak dituntut walaupun nggak nyampe, tapi kita mendekat terus dengan amal soleh, pendekatan. Nggak sampai dekat sungguh kepada Allah mati. Bagus. Karena panjenengan dalam mendekat lewat thariqah ini berarti panjenengan belajar ilmu ma'rifah. Orang yang mati belajar ilmu ma'rifah tidak sampai ma'rifah di dunia, Allah memberi jaminan. Di dunia sudah berzikir, berkhataman, manakiban, bahkan kadang-kadang ikut khataman pun tidak sampai ma'rifah, bahkan mengenal saja, mendengar saja masih jauh, karena terdahulu umur tidak nyampe, duluan mati. Allah memberi jaminan. Apa jaminannya? Mamata fi talabil ilmi ba'asallahu fi qabrihi malakaini yu'allimanihi ilmal ma'rifah wa qama min qabrihi yaumal qiyamati aliman wa arifan. Wal muradu minal malakain ruhaniyatun nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ruhaniyatul wali. Barang siapa yang mati meninggal dunia dalam keadaan mencari ilmu ma'rifah, maka Allah mengutus 2 malaikat ke dalam kuburnya orang itu memberi pelajaran ilmu ma'rifah. Kalau dalam kubur belajar ma'rifah cepat, nggak ada keperluan lain, nggak ada hutang, nggak cari uang. Ba'asallahu bi qabrihi malakaini yu'allimanihi ilmal ma'rifah wa qama min qabrihi yaumal qiyamati aliman wa arifan. Dan bangun orang itu dari kuburnya nanti di alam akhirat menjadi orang alim dan orang ma'rifah. Wah, ini jaminan Allah. Kita bodoh-bodoh seperti saya panjenengan ini tidak ma'rifah kepada Allah karena belajar ilmu ma'rifah dalam thariqah, nanti oleh Allah akan dijadikan orang alim dan ma'rifah.
di akhirat setelah kiamat. Amin, Allahumma amin. Siapa dua malaikat itu yang tadi dikatakan dua malaikat masuk alam kubur memberi pelajaran ilmu ma'rifah? Wal muradu minal malaikaini ruhaniyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ruhaniyatul wali. Yang dimaksud dua malaikat yaitu ruhaninya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ruhaninya mursyid, guru mursyid, memberi pelajaran enak, cepat, ma'rifah. Ini jaminan yang terakhir yang bisa diharap kita nanti di alam kubur ya. Ikhwan wahwading makan Allah, berhubung ini jam 12 kurang seperempat, maka waktunya agak malam ya, nanti dan saya sebentar lagi mungkin kalau nggak bermalam sini berangkat, tapi nggak tahu juga nengok situasi, kalau terlalu malam ya bisa bermalam. Inilah kiranya yang bisa saya sampaikan sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada diri kita dan panjenengan semuanya, dan mudah-mudahan kita semua mendapat barokah karomah dari guru mursyid kita pengarsa Anum, dan mendapat barokah karomah dari Sultan Aulia Syekh Qadir Jilani Qaddasallahu sirrah, mendapat barokah karomah dari Syekh, mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mendapat ridha Allah zahiran wa batinan di dunia wal akhirah. Wa akhiran kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.